Salam sahabat visual dunia. Selamat datang di saluran ini tempat kita akan menyusuri lorong-lorong sejarah yang penuh perjuangan dan kebijaksanaan. Pada episode kali ini kita akan memaparkan kisah epik tentang terbentuknya negara Israel, menggali peristiwa-peristiwa sejarah kompleks, mulai dari pengasingan Yahudi hingga deklarasi Balfour. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kondisi sosial dan politik di Eropa Timur semakin sulit bagi komunitas Yahudi. Mereka sering menjadi sasaran diskriminasi dan pogrom, terutama di Kekaisaran Rusia. Pada saat yang sama, konsep nasionalisme sedang marak di Eropa, dan beberapa kelompok Yahudi mulai menganut ide Zionisme, gerakan politik yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah air mereka sejarah di Palestina. Pada tahun 1897, Theodor Herzl, seorang jurnalis dan pemimpin politik Yahudi, mengorganisir Kongres Zion pertama di Basel, Swiss. Di sana dia mempresentasikan gagasannya tentang pendirian sebuah negara Yahudi modern di Palestina. Meskipun tidak segera diwujudkan, kongres tersebut menandai awal gerakan Zionis yang lebih terstruktur. Selama Perang Dunia I, 1914 hingga 1918, Kesultanan Ottoman yang menguasai wilayah Palestina pada saat itu berada di pihak blok sentral. Inggris, di sisi blok Entente, melihat kesempatan untuk mendapatkan dukungan Yahudi dalam perang dan memperkuat posisi mereka di Timur Tengah. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengeluarkan deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris untuk pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun, deklarasi ini juga menyatakan bahwa hak-hak komunitas non-Yahudi di wilayah tersebut harus dihormati. Ini menciptakan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina. Setelah berakhirnya Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1920 dan mendapatkan mandat untuk mengelola wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Palestina menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi mandat Palestina yang mencakup dukungan untuk pendirian sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi. Selama periode antara Perang Dunia I dan II, terjadi aliyah, yaitu imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina. Komunitas Yahudi tumbuh, dan mereka mulai membentuk pemukiman di tanah yang dibeli atau disediakan oleh organisasi Zionis. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin komunitas Yahudi di Palestina, mengumumkan pembentukan negara Israel. Ini menyebabkan konflik dengan negara-negara Arab tetangga yang menolak eksistensi Israel. Perang Arab-Israel 1948 pun pecah, tetapi Israel berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan memperluas wilayahnya. Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak melancarkan serangan terhadap Israel, menilai pembentukan negara baru ini sebagai pelanggaran hak-hak Palestina. Pertempuran melibatkan front-front perbatasan Israel, dengan tentara Israel yang masih muda tapi terorganisir dengan baik berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Fokus pertempuran terjadi di Yerusalem, di mana Israel berhasil mempertahankan sebagian besar kota, sementara kota lama Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania. Gencatan senjata dicapai pada tahun 1949. Dengan Israel berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan bahkan memperluas wilayahnya, termasuk wilayah yang tidak diamanahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Jejak perang termanifestasi dalam garis gencatan senjata menjadi dasar perbatasan antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya. Konflik menyebabkan pengungsian besar-besaran, menciptakan puluhan ribu pengungsi Palestina, dan menimbulkan masalah kemanusiaan yang kompleks. Jejak perang termanifestasi dalam garis gencatan senjata menjadi dasar perbatasan antara Israel dan negara-negara Arab sekitarnya. Konflik menyebabkan pengungsian besar-besaran, menciptakan puluhan ribu pengungsi Palestina, dan menimbulkan masalah kemanusiaan yang kompleks. Sahabat sejarah, kita telah bersama-sama menjelajahi jejak waktu dan merunut kisah epik terbentuknya negara Israel. Dari pengasingan Yahudi hingga deklarasi Balfour, setiap langkah adalah serangkaian peristiwa yang membentuk sejarah wilayah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan petualangan sejarah berikutnya di channel Visual Dunia. Mari bersama-sama menjelajahi dunia, satu gambar sejarah pada satu waktu. Sampai jumpa di episode berikutnya.